Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dari UT Pekanbaru, saya bersama Ibu Manajer Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar, Mary Belian MSI. Saat ini UT sedang melakukan langkah-langkah untuk pencegahan COVID-19. Di antaranya adalah yang kemarin kita tunda, mata kuliah praktikum, baik praktikum biologi, fisika, kimia, maupun praktikum IPA untuk S1 PGSD dan S1 PGSD masukan bidang ilmu. Nah, untuk teman-teman PGSD yang semester 7 dan bidang ilmu di semester 1 bisa disimak baik-baik kebijakan terbaru saat ini, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dan oleh para tutor. Yang pertama, para tutor dulu deh. Apa yang bisa Bu Mary sampaikan untuk para tutor, karena sekarang kita semua harus blended. 2 kali blended, sisanya 6 kali adalah terbalik, 2 kali tatap muka, sisanya 6 kali adalah 4 kali adalah blended. Jadi ada 6 kali inisiasi, jadi kombinasi. Nah, selanjutnya silakan Bu Mary menyampaikan supaya mudah dicerna, bahasanya mudah dipahami oleh teman-teman di daerah Riau khususnya. Silakan. Baik Pak Iqbal, terima kasih. Ya, informasi ini akan kita sampaikan bahwa untuk seluruh mahasiswa ataupun tutor untuk semester ini, tepatnya 2020.1 yang kemarin tertunda. Jadi sesuai dengan kebijakan rektor bahwa semester ini harus kita laksanakan seluruh praktikum, baik itu untuk non pendidikan dasar ataupun S1 pendidikan dasar. Nah, khususnya kepada tutor, kami sudah melakukan pembekalan tutor terhadap seluruh tutor S1 PGSD ataupun S1 PG PAUD yang mengampu mata kuliah praktikum IPA. Itu kita melaksanakan tutorialnya itu ada 2, tutorial tatap muka untuk 2 kali pertemuan dan 4 kali itu web menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi bahwa kami sudah membuatkan link sl.ut.ac.id dan itu sudah kita berikan kepada tutor. Nah, nanti tutor melalui WA grupnya akan menyampaikan link tersebut kepada mahasiswanya. Nah, web itu nanti akan ada di web 1, 2, dan 3. Nah, ketika di minggu keempat itu akan ada TTM pertama dan minggu kelima ada TTM kedua dan terakhir adalah web yang untuk yang keempatnya. Nah, jadi WA group yang sudah terbentuk antara tutor dan mahasiswa itu adalah sebagai wadah informasi. Jadi minggu ini kita sudah mulai Pak. Sudah mulai, yaitu tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Juli ini kita sudah mulai. Jadi untuk seluruh mahasiswa persiapkan diri semuanya bahwa kita akan melaksanakan tutorial menggunakan webinar atau daring ya Pak. Ya, siapkan Microsoft Teams-nya. Ya. Jadi teman-teman, mumpung ini kita bicara masalah Microsoft Teams, setelah ini akan kita buat simulasi. Kemarin teman-teman menggunakan akun Gmail-nya. Ya. Namun sayang benar, kita mahasiswa masing-masing sudah dibekali akun Microsoft 365. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nanti kita buatkan videonya. Nah, ini silakan Bu Mary dilanjutkan, bahwa tadi minggu ini kita sudah mulai start. Tolong teman-teman yang para tutor untuk diinformasikan di grupnya. Nanti akan kita buat grup untuk para mahasiswanya, sehingga segala informasi link yang berkaitan untuk Microsoft Teams segera bisa didistribusikan dan bisa diaktifasi secepatnya. Ya. Silakan Bu Mary. Ya.
Jadi link itu sudah kami kirimkan kepada tutor, nanti tutor itu akan memberikan kepada mahasiswanya melalui WA Group. Nah, itu link itu sudah bisa diuji coba, Pak. Oke. Jadi karena Jadi nggak mesti harus Sabtu nggak mulai ya, mesti. tapi hari besok maupun Jumat silakan Ya, silakan. diberi diuji coba. Diuji coba. Bagaimana Apakah jaringannya bagus, gimana hotspotnya yang pas itu di mana gitu. Iya. Memang kita hanya memberikan untuk 4 kali itu web. Tapi kalau misalnya mahasiswa melaksanakan dengan tutornya itu lebih dari itu silakan saja. Oke. Yang jelas itu semuanya ada laporan. Ya. Ada laporan yang harus dibuat oleh mahasiswa nanti. Nah, nanti mereka itu ada bimbingan dan ada mandiri. Nah, bimbingan itu ada 10 laporannya nanti, Pak. Sementara untuk yang kebalik. Jadi dia ada bimbingan, ada mandiri. Kalau bimbingan itu ada 10, kalau mandiri itu ada 4. Nanti mahasiswa akan diberikan informasi lebih lanjut oleh tutornya. Ya. Bimbingan itu seperti apa, yang mandiri itu apa saja. Jadi mahasiswa kita tidak perlu datang ke lokasi tutorial, kita cukup melaksanakan di rumah praktikum tersebut. Tapi ingat ada 2 praktikum yang secara bimbingan yang kita laksanakan secara tatap muka. Ada nanti Ada. di tempat-tempat sentra tutorial akan Di lokasi. ada di lokasi ya. Ya, di lokasi mereka. Tapi dengan memperhatikan Protokol kesehatan. Nah, harus itu itu. tadi. Teman-teman para pengurus di lapangan siapkan untuk protokol kesehatannya, Ya. karena kita tidak mungkin akan hadir di seluruh wilayah karena memang kita keterbatasan sumber daya. Teman-teman nanti akan kita monef, namun berdasarkan kajian mana yang benar-benar harus kita monef. Iya. Tapi ini mumpung bicara masalah laporannya Bu Mary, Ya. bagaimana sih produk laporan yang harus menjadi produknya mahasiswa ini? Apakah laporannya harus ditulis tangan maupun bisa diketik? Itu harus diperjelas ini. Ya, nanti akan dijelaskan sebenarnya oleh tutornya, Pak, tapi nggak apa-apa. Jadi mahasiswa, karena tadi sudah dibilang bahwa mahasiswa melaksanakan 10 laporan bimbingan dari antara tutor dengan mahasiswa, dan 4 laporan itu dikerjakan secara mandiri di rumah. Nah, itu semuanya boleh diketik komputer menggunakan Microsoft Word atau tulisan tangan boleh asli. Itu lebih afdol gitu. Nanti produk laporannya itu dikirim ke tutornya untuk dinilai ya. Iya. Ya, jangan sampai setelah dibuat soft copy-nya aja cukup. Kirim email ke tutornya untuk diperiksa. Iya. Mau soft copy apa hard copy? Boleh, Pak. Jadi kita sudah sepakati kemarin untuk tidak membebani mahasiswa karena ini banyak kan, Pak ya. Iya. Berarti adanya 14 Betul. 14 laporan berarti. Betul. Nah, itu kan banyak itu. Jadi kita kemarin itu sudah menginformasikan kepada tutor. Jadi nanti mahasiswanya ketik atau tulisan tangan, nanti mereka save dalam bentuk PDF atau di-scan. Kirim ke email tutor boleh, atau melalui WA group yang tadi sudah terbentuk juga boleh, Pak. Tinggal download. Jadi teman-teman tidak kita bebani harus diantar ke tutornya. Sekarang sudah zamannya email, sudah zamannya WA attachment. Teman-teman harus scan menggunakan aplikasi yang ada di handphone, atau teman-teman bisa ke rental warnet untuk di-scan secara cepat sehingga sudah PDF-nya sudah ada. Jadi kita semuanya bentuknya soft file, jadi semua mahasiswa harus punya backupnya di rumah. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kena virus dan sebagainya, mahasiswa masih punya filenya. Punya backup, jangan sampai backup filenya hilang. Itu yang nanti bisa kita klaim jika memang ada beberapa masalah, jika nilainya tidak keluar karena ada indikasi belum buat laporan. Kita bisa punya, ini bukti laporan saya, nanti akan kita proses lebih lanjut. Nah, untuk para tutor, saya menghimbau untuk persiapan, nanti tim Bu Mary akan membuat linknya yang berkaitan dengan tutorial webinar, akunnya menggunakan GES para tutor kemarin. Jadi teman-teman tutor bisa menampilkan materinya, slide-nya menggunakan akun GES teman-teman. Jadi sudah kita set untuk pelaksanaannya dengan link yang sama, bisa dipakai di 4 kali to web. Ya, dengan link yang sama
Ingat, dengan link yang sama nanti kita bisa gunakan untuk 4 kali tuweb. Jadi tuweb minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya dengan link yang sama. Lebih simpel. Yang penting bagaimana sekarang PR-nya para teman-teman mahasiswa mencari hotspot, karena ini memang di wilayah Riau banyak sekali yang blank spot. Jadi kalau tutorial, alhamdulillah tutorial webinar pada semester kemarin itu berjalan dengan baik, walaupun teman-teman ya ada yang mungkin harus mendekat ke kota atau mendekat ke tower jaringan seluler atau ke teman-teman yang memang punya wifi. Semuanya mudah-mudahan bisa saling bersinergi. Mungkin ada hal yang bisa sampaikan di sebelum kita akhiri pada untuk masalah praktikum ini, Bu Mary, silakan. Iya, itu saja Pak kepada tutor, karena linknya sudah kita berikan. Silakan segera mungkin Bapak Ibu semuanya menyiapkan materinya, menyiapkan materinya dan menguji coba. Jadi jangan sampai nanti pada tanggal yang sudah ditetapkan Bapak Ibu kehilangan sinyal atau tidak bisa menampilkan materi dan sebagainya. Bisa kita berikan materi tersebut dikirim melalui WA Group, jadi mahasiswa sudah menerima dulu materinya. Jadi pada saat tutorial webinar berlangsung, kita sudah smooth itu Pak. Gitu. Nah itu juga dengan mahasiswanya, karena kit partikum IPA ini sudah kita berikan, Bapak Ibu siapkan karena banyak hal partikum-partikum yang harus Bapak Ibu laksanakan, baik itu di rumah ataupun bimbingan melalui tutornya. Oke, termasuk teman-teman yang mengambil fisika, pendidikan kimia dan biologi, ketentuannya juga berlaku sama. Jika kurang jelas nanti bisa menghubungi UT Pekanbaru atau Bu Mary langsung. Nanti kita akan menghubungi teman-teman yang menjadi sentra praktikum seperti di Universitas Riau maupun di UIN Suska. Insya Allah kita semua bisa saling bersinergi untuk berlangsungnya semester ini, supaya teman-teman ini bisa selesai masalah praktikum ini. Bagaimanapun ada hambatan yang seperti ini, kebijakan setiap kali bisa berubah kapan saja, namun selalu kita berikan penjelasan yang detail, sesingkat mungkin supaya tidak menjadi salah tafsir untuk teman-teman semua. Iya. Ya, terima kasih Bu Mary Berlian. Pagi ini bisa menyampaikan hal yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Kemarin sudah kita lakukan rapat dengan para tutor, persamaan persepsinya sudah oke. Sekarang kita tinggal menyampaikan ke mahasiswa. Sangat tidak mungkin kita harus sosialisasi ke daerah ini dengan video. Nanti kita akan berikan linknya dan kita akan umumkan di OPBJ UT Pekanbaru, baik FB maupun Instagram teman-teman semua. Terima kasih dari UT Pekanbaru, saya Dr. Iqbal dan saya Mary Berlian. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk semua. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.